Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara pembuatan kalkulator sederhana dengan menggunakan NetBeans. Nah, NetBeans di sini saya akan menggunakan NetBeans versi 7.2. Untuk memulai tutorial kali ini, mari kita langsung saja klik start, kemudian pilih NetBeans. Di sini saya menggunakan versi 7.2. Jika Anda mempunyai NetBeans versi yang lain, bisa juga digunakan untuk membuat kalkulator sederhana pada tutorial kali ini. Nah, tampilan NetBeans sudah tampil, tampilan jendela NetBeans sudah tampil. Untuk langkah selanjutnya, agar kita bisa membuat software atau aplikasi kalkulator sederhana, yaitu langkah pertama klik file, kemudian new project. Pada aplikasi yang akan kita buat, yaitu menggunakan aplikasi Java atau Java application, yaitu kita pilih Java application, kemudian kita klik next, kemudian Java SE sedang diaktifkan. Pada project name kita berikan nama project yang akan kita buat, misalkan project kalkulator. Kemudian pada project location kita tentukan lokasi project akan disimpan di direktori atau folder mana. Nah, di sini saya akan menyimpan project pada drive yaitu share. Jika sudah, kita klik open. Untuk selanjutnya kita klik finish. Project baru sudah terbuat. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita perlu membuat form baru dengan tampilan GUI, yaitu dengan cara klik project kalkulator, kemudian source packet, kemudian klik kanan pada project
kalkulator. Kemudian kita pilih new, kemudian G-frame form. Kemudian kita beri nama formnya yaitu kalkulator. Kemudian kita klik finish. Nah, form baru telah dibuat. Untuk langkah selanjutnya kita perlu memanggil form kalkulator agar bisa dijalankan atau bisa ditampilkan, yaitu kita perlu mengetikkan kode pemanggilan pada main class. Main class di sini adalah project calculator.java. Nah, pengetikannya terletak di bawah public static void main string out. Kodenya adalah sebagai berikut. Nah, kalkulator di sini disesuaikan dengan nama form yang akan kita panggil. Kemudian nama aliasnya lebih mudahnya kita beri nama alias. Nama aliasnya yaitu KLS atau KLX sama dengan new, kemudian kalkulator. Kemudian yang paling belakang adalah titik koma. Kemudian baris yang kedua kita ketikkan KLX, kemudian set visible. Visible true. Jika sudah mengetikkan kode pemanggilan seperti ini, maka kita coba jalankan project kita kali ini. Nah, project sudah berhasil dipanggil. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke formulator untuk mendesain sebuah tampilan kalkulator sederhana yang akan kita buat. Langkah pertama yaitu kita masukkan label. Label di sini untuk bisa memberikan sebuah judul form atau sebuah judul teks yang akan diambil datanya nantinya. Oke, langsung saja kita berikan judulnya yaitu kalkulator sederhana. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan label yang kedua dan ketiga. Di sini label di sini berfungsi untuk memberikan judul pada text field. Nah, di sini kita berikan nama bilangan 1. Kemudian untuk label 3 kita berikan nama bilangan 2.
JTEX file 1 dan 2. Kemudian kita hapus saja teks berikut agar pertama program dijalankan tidak ada tulisan JTEX file 2, agar kotak ini kosong, JTEX file ini kosong pada jika pertama kali program dijalankan. Untuk langkah selanjutnya, kita buat tombol untuk menghitung, yaitu dengan memilih swing control, yaitu button. Kita letakkan di sini saja. Kemudian kita beri nama jumlah. Kemudian kita masuk ke action perform it. Nah, untuk action perform it di sini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah klik kanan pada tombol jumlah, kemudian pilih event, kemudian action perform it. Untuk cara yang kedua ini lebih simple, yaitu dengan mengklik dua kali tombol jumlah. Ini sama saja akan masuk ke action perform it pada tombol ini. Nah, untuk kode program penjumlahan adalah sebagai berikut. Kita definisikan dulu JTEX file 1 akan kita berikan nanti bilangan 1, jadi kita harus mengetikkan bilangan 1 sebagai nama pada JTEX file 1 nantinya pada rumus ini. Kemudian bilangan 2 untuk text file 2, kemudian hasil untuk nantinya digunakan sebagai hasil perhitungan. Kemudian kita definisikan bilangan 1. Bilangan 1 sama dengan integer kemudian titik, kemudian partial integer. Di sini pada tulisan 0 di sini kita perlu mengganti pada lokasi data mana yang akan diambil, karena kita akan mengambil dari JTEX file 1, maka kita ganti menjadi JTEX file 1, kemudian titik get text, kemudian yang di paling belakang kita kasih tanda titik koma. Kemudian yang untuk bilangan 2 sama, kita copy saja, kemudian kita pastekan di bawahnya. Kemudian kita edit saja antara bilangan 1 kemudian JTEX file 1 menjadi JTEX file 2. Kemudian untuk hasil kita definisikan juga. Nah, rumusnya kita ketikkan pada saat sekarang. Karena penjumlahan, maka bilangan 1 rumusnya adalah bilangan 1 plus bilangan 2.
sini ternyata tulisan hanya kecil. Besar kecil huruf di sini sangat berpengaruh. Kemudian rumusnya sudah ditulis. Untuk hasil perhitungan kita akan letakkan pada, mohon maaf di sini belum ada yang untuk hasil, maka kita terlebih dahulu membuat form untuk membuat tempat untuk menampilkan hasilnya. Dengan label karena nantinya akan kita tampilkan di sini yaitu pada label 5, maka pada source code kita mengetikkan C label 5. Agar nantinya bisa ditampilkan hasilnya di C label 5. Kita ketikkan C label 5, set text, kemudian petik 2, kemudian di belakangnya jangan lupa kita berikan plus, kemudian hasil. Nah, format ini diketik untuk menampilkan dari perhitungan bilangan 1 dan bilangan 2. Jika sudah, kita tes programnya apakah berjalan dengan baik atau tidak. Kita coba masukkan nilainya pada bilangan 1 misalkan 2, bilangan 2 misalkan 9, kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah 11. Kemudian untuk rumus yang selanjutnya kita bikin rumus untuk pengurangan, yaitu klik tombol button, kemudian klik kanan edit text, kita beri nama kurang. Kemudian kita masuk ke action perform it dengan cara klik 2 kali pada tombol kurang. Rumus pada pengurangan ini hampir sama dengan rumus penjumlahan, sehingga kita tidak perlu mengetik ulang lagi, kita hanya perlu mengcopy dan mengedit rumusnya saja. Jadi sekarang kita copy saja rumus penjumlahan, kemudian kita paste. Nah, di sini kita hanya perlu mengganti rumus plus menjadi kurang. Kemudian kita jalankan programnya apakah berhasil atau tidak. Misalkan bilangan 1 ada 5, bilangan 2 adalah 3, maka ketika kita klik tombol kurang akan muncul hasilnya yaitu 2. Kemudian untuk rumus yang selanjutnya adalah rumus perkalian. Kita buat tombolnya, lalu kita beri nama kali. Untuk selanjutnya kita masuk ke action perform it pada tombol kali ini. Kemudian rumusnya juga hampir sama, hanya saja di sini diganti dengan kali, simbol kali. Kita copy saja. Kemudian kita paste di sini. Yang selanjutnya kita ganti simbol kurang menjadi simbol kali. Jika sudah, kita jalankan programnya. Kita masukkan bilangan pada bilangan 1 yaitu misalkan 8, kemudian bilangan 2 adalah 5. Kita coba kalikan, hasilnya adalah 40. Kemudian untuk
rumus yang selanjutnya yaitu pembagian. Langsung saja edit teks, kita beri nama bagi. Selanjutnya kita masuk ke action perform it pada tombol bagi. Kita copy lagi biar cepat proses tutorialnya. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita ganti tombol simbol kali menjadi simbol bagi. Nah, untuk simbol bagi, untuk perhitungan pembagian di sini ada kemungkinan hasilnya menjadi pecahan. Maka dari itu kita perlu mengganti integer di sini yang berfungsi sebagai pendefinisian angka menjadi double, yang angka untuk angka dan pecahan yaitu double. Jika sudah, maka kita jalankan programnya, apakah berhasil atau tidak. Kita coba masukkan 30, terus bilangan kedua adalah 4. Kita coba bagikan, hasilnya adalah 7,5. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita buat tombol pangkat. Langkahnya sama, klik tombol button, kemudian taruh di sini, kita beri nama pangkat atau kuadrat. Kemudian kita masuk ke dalam action perform it-nya, lalu kita copy lagi kode Java, terus kemudian kita paste di sini. Kemudian kita hanya perlu mengganti rumus pembagian di sini saja yang perlu diganti. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Mat, kemudian POW, kemudian diikuti dengan bilangan 1 dan bilangan 2. Bilangan 1, bilangan 2. Kemudian paling belakang jangan lupa titik komanya. Mat di sini jangan lupa huruf M-nya besar, karena kalau kecil terjadi kesalahan atau error. Kita coba jalankan. Kita masukkan nilainya pada bilangan 1, misalkan 5, kemudian bilangan 2 adalah 3, yang artinya 5 pangkat 3, yaitu kita hitung pangkatnya berapa. Nah, perangkatnya adalah 125. Untuk yang selanjutnya adalah kita bikin tombol akar kuadrat. Kita beri nama akar. Selanjutnya kita masuk ke dalam action perform it dengan cara klik 2 kali. Kemudian kita copy saja seperti biasa. Karena waktu yang sudah siang, jadi kita copy saja biar cepat prosesnya, agar cepat juga cara belajarnya. Kemudian kita paste di sini. Nah, pada perhitungan akar kali ini yang akan kita gunakan adalah JTextFile 1 saja. Kemudian JTextFile 2 kita tidak membutuhkan, sehingga kita harus membuang definisi bilangan 2 di sini.
kemudian di sini juga dibuang. Nah, kita yang selanjutnya kita perlu mengganti rumusnya, rumus akar kuadrat di sini, yaitu dengan mengetik math, kemudian titik, kemudian yang selanjutnya kita beri nama SQRT. SQRT ini digunakan untuk menghitung rumus akar kuadrat. Kemudian belakangnya kita beri kurung buka kurung tutup, di dalamnya kita definisikan bilangan 1 karena kita akan menghitung akar kuadrat dari bilangan 1. Kemudian jangan lupa di paling belakang kita kasih titik koma. Jika sudah, kita coba jalankan programnya. Kita coba hitung akar kuadrat dari 25. Hasilnya adalah 5. Kemudian jika akar kuadratnya 125 adalah sekian, hasilnya bisa pecahan. Kemudian jika 225 akar kuadratnya adalah 15,00. Kemudian untuk 100 akar kuadratnya adalah 10. Kemudian untuk 17 akar kuadratnya adalah 4,123 sekian. Nah, demikianlah tutorial cara membuat kalkulator sederhana. Kritik dan saran yang membangun sangat saya terima. Terima kasih.